Hanya di negara Konoha, di negara Indonesia, melanggar hukum secara terang-terangan melakukan tindak pidana tapi tidak dipidana. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan kerusakan hutan, di pasal 93 sampai pasal 94 jelas. Seseorang dengan sengaja membeli, menampung, mengolah hasil kebun yang berasal dari kawasan hutan yang tidak dilengkapi oleh izin yang sah, dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit atau paling rendah 3 tahun penjara dan paling tinggi 10 tahun penjara. Ya kan? Kalau itu dilakukan oleh korporasi atau yang berbentuk organisasi atau perusahaan, maka dia dipidana menjadi paling singkat 5 tahun dan paling tinggi 15 tahun, denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 15 miliar. Akan tetapi apa yang terjadi? Apakah ada pernah dipidana dengan menggunakan pasal ini? Pasal yang saya maksud ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tidak ada yang dipidana menggunakan pasal ini. Ya kan? Pertanyaannya, apakah sulit untuk menegakkan undang-undang ini? Apakah sulit untuk membuktikan perbuatan atau unsur-unsur perbuatan ini? Menurut saya ini bukan sesuatu yang sulit, gampang. Ya kan? Tinggal ada misalnya penegak hukum menemukan buah dari Bukit Kesuma dibawa ke satu tempat, di jalan, di dalam mobil atau di atas mobil ini kan sudah bisa dipidana sebetulnya. Apalagi sampai itu dibawa ke pabrik, lalu pabrik ini membeli, pabrik kan sudah bisa dipidana juga. Tetapi yang terjadi adalah hari ini secara terang-terangan, terbuka di muka umum, terjadi pelanggaran hukum terhadap undang-undang ini. Terjadi perbuatan pidana secara terang-terangan, tapi penegak hukumnya diam. Apakah ini ada di negara lain selain Indonesia? Saya pikir nggak akan terjadi. Ini hanya terjadi di negara Republik Indonesia. Contoh misalnya di daerah Bukit Kesuma, itu kan rata-rata, bukan rata-rata, hampir saya sampaikan, saya katakan itu 90% itu kawasan hutan. Ada dia yang berbentuk atau status kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo. Ada dia kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Artinya semua kawasan, tetapi mari kita lihat. Kemana dijual buah yang dari Bukit Kesuma itu semua? Kenapa itu tidak pernah ditegakkan hukum terhadap itu? Kenapa itu tidak pernah ditindak? Apalagi di sana itu ada anggota DPR, ada pejabat, ada konglomerat dari luar Riau yang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan itu tanpa izin yang sah. Berapa banyak kekayaan negara yang sudah dikeruk mereka dari sana, tetapi apa kontribusinya untuk negara? Ya kan? Undang-Undang Cipta Kerja sebetulnya kan sudah memberikan kesempatan kepada mereka yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan, keterlanjuran namanya. Kalau kita kaji misalnya dari aspek pasal 110A dan 110B itu kan jelas di situ. Kalau 110A itu tentang perorangan yang dia melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Nanti dia bisa melaporkan. Tentu syarat-syarat untuk melaporkan itu adalah ada surat keterangan domisili yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah berdomisili di desa itu atau di desa tetangga. Misalnya kalau dia ke kawasan itu berada di desa Kesuma, bolehlah desa Gondai, ya kan? Yang desa tetangga yang paling dekat gitu ya. Atau desa Lubuk Kembang Bungo. Atau mungkin desa apa namanya itu, Air Hitam. Boleh dia
tempat tinggal di desa itu atau di desa tetangga, ya kan? Tapi harus dibuktikan dengan apa namanya pemukiman tempat tinggal yang sudah menempati itu lebih dari 5 tahun, dan ada nanti surat keterangan dari desa bahwa yang bersangkutan ini memang sudah menguasai kawasan itu paling sedikitnya 5 tahun, maka dia bisa melaporkan. Melaporkan itu namanya tentang pelaporan keterlanjuran. Nanti akan ada tim verifikasi dari Kementerian Kehutanan. Nanti akan ditetapkan berapa biaya provisi sumber daya alam yang harus dibayar. Ya kan, ada di PP 68 atau peraturan kehutanan, peraturan Menteri Kehutanan tahun 2014. Berapa yang harus dibayar? Kalau kita lihat misalnya di peraturan Menteri Kehutanan itu, yang harus dibayar itu adalah untuk pengganti atau biaya provisi atau biaya kompensasi tegakan kayu, yang harus dibayar itu adalah rata-rata 800.000 per kubikasi. Kalau misalnya dalam 1 hektar kawasan hutan itu estimasinya 800 kubik sampai 1000 kubik, maka 800 kubik itulah dikali 800.000, dikali berapa hektar dia punya. Nah, kalau untuk 110B, jelas 110B itu yang membedakan adalah perorangan dengan korporasi. Kalau korporasi, dia sudah ada IUP, izin usaha perkebunan. Tetapi status kawasannya masih berbentuk kawasan hutan. Ya kan? Misalnya ini terjadi di PT MUP, PT Intindo Sawit Subur. Mereka melaporkan, tapi mereka sudah punya IUP, ya kan? Sudah punya HGU, tetapi statusnya lahannya itu masih kawasan hutan. Maka dia diberi kesempatan untuk melaporkan keterlanjuran itu. Nanti apa ininya? Hasil akhirnya. Hasil akhirnya bisa pelepasan kawasan atau dia bentuk pola kemitraan. Tapi kalau dia korporasi, tapi dia belum punya izin prinsip, dia belum punya IUP, maka dia tidak ada celah bagi dia. Menurut pasal 110B, tidak ada celah bagi dia. Kalau dia buat misalnya apa namanya data rekayasa, seolah-olah itu adalah korporasi atau seolah-olah itu berbentuk koperasi, ya kan? Itu kan sudah data fiktif atau rekayasa data. Ini nggak boleh gitu loh. Jadi ini yang kita herankan. Kenapa ya negara kita ini katanya negara hukum. Negara kita ini negara apa namanya ya, yang berajaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya kan? Berbentuk negara hukum. Tetapi hukum dilanggar tapi tidak ditindak. Ini kan keanehan ini. Coba Bapak bayangkan. Dari Bukit Kesuma sekarang, itu paling sedikit 1000 ton per hari. 1000 sampai 3000 ton per hari. Masa kasat mata terjadi tindak pidana kejahatan, ya kan? Apakah misalnya mengumpul, mengolah, mengangkut, itu kan tindak pidana diatur di dalam pasal 93, 94 itu kan? Tapi di mana polisi kita, khusus Polda Riau, di mana polisi kita? Kenapa ini tidak pernah ditindak? Jadi jangan nanti misalnya ada orang mencuri, berondolan, dipidana, seperti yang terjadi di Pangkalan Kuras, Polres Pelalawan. Berondolan, Pak. Jangan-jangan juga kawasan itu, kawasan hutan itu yang diambil itu. Artinya yang pemilik kebun itu tidak sah juga kan menguasai itu. Tapi apa yang terjadi kalau perusahaan yang melaporkan? Cepat, Pak. Polisi kita cepat bereaksi. Ini sebetulnya yang membuat kita menjadi sedikit kita, apa namanya, kecintaan kita terhadap negara ini menjadi semakin merosot, semakin berkurang. Kalau memang ini bukan lagi negara kekuasaan, ya biar tahu.
bukan lagi negara hukum, atau sudah beralih menjadi negara kekuasaan, biar tahu kita gitu loh. Ya, jadi itu ya, di Bukit Kesuma itu paling sedikit 1.000 sampai 3.000 ton per hari keluar buah dari sana. Dan informasi yang saya peroleh, ini dibuatkan mata rantai untuk mencuci buah ini supaya seolah-olah nanti di pabrik buah ini seolah-olah dari dari perkebunan yang sah. Ada acuan namanya di sini orang yang menjadi pemegang DO. Jadi nanti ke PT Agrita, ke PT MUP itu dibuatlah ini kerjasama bahwa seolah-olah hasil buah itu dari satu tempat yang sudah dilengkapi dengan izin. Padahal buah itu dari kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo atau dari kawasan hutan produksi terbatas yang ada di daerah Gondai dan daerah Bukit Kesuma. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekian.